Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim, tempat dimana kisah-kisah horor terbaik kami bawakan di sini. Wow, dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Om Ras. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Kisah tentang mandor bangunan yang mendapatkan proyek untuk membuat rumah 2 lantai di desa pedalaman Kalimantan. Dan pada awal proses pengerjaan itu semuanya berjalan lancar hingga tibalah pada saat pemasangan batu pertama dimulai tuh banyak kejadian-kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi di sana. Ada apa di balik itu semua? Pastinya penasaran kan? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Kisah mandor bangunan di desa pedalaman Kalimantan. Aku baru saja membeli tanah, tapi di atasnya itu sudah ada bangunan rumah yang belum jadi. Nah, rencananya bangunan rumah yang belum jadi itu mau aku robohkan. Lalu aku mau membangun ulang rumah impianku di atas sana itu. Makanya aku menemuimu, karena aku mau kamu yang mengerjakan pembangunan rumahku itu. Jujur saja, kalau sama teman pasti nyaman untuk mengarahkan karena tidak ada rasa sungkan. Berbeda kalau dengan tukang lain. Kata seorang laki-laki berusia 30 tahunan itu pada seorang laki-laki sebayanya yang duduk di hadapannya tersebut. Kalau aku sih tentu mau, Zal. Cuma aku juga masih ada borongan yang harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan ini. Kecuali kalau kamu mau menunggu setelah 2 bulan baru bisa kukerjakan. Bagaimana? Jawab laki-laki itu. Laki-laki yang ingin membangun rumah itu bernama Rizal, dan laki-laki tukang bangunan temannya itu bernama Erwin. Rizal tampak terdiam sejenak. Ia seperti sedang mempertimbangkan jawaban untuk pertanyaan Erwin, sahabatnya tersebut. 10 bulan lagi lebaran. Kalau potong 2 bulan, berarti tersisa 8 bulan. Apa dalam waktu 8 bulan itu cukup untuk menyelesaikan pembangunan rumahku? Karena rencananya sebelum lebaran tahun depan, aku dan keluargaku sudah harus pindah ke rumah baru itu, kata Rizal. Ya tergantung bagaimana bangunan rumah yang kamu mau, Zal. Oh ya, apa kamu bawa contoh desain rumahnya? Rizal mengangguk. Ia lalu mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan sebuah gambar rumah 2 lantai yang bisa dibilang berada di kelas menengah. Erwin memperhatikan gambar itu cukup lama. Sesekali ia memperbesar bagian tertentu, melihat detail atap hingga bentuk jendelanya. Ya kalau dari desainnya sih bisa saja selesai dalam waktu 8 bulan, kata Erwin pada akhirnya. Tapi dengan catatan, pengerjaannya lancar, bahan-bahannya tidak telat, cuaca tidak terlalu sering hujan, dan Erwin di sini berhenti sejenak. Dan apa? Tanya Rizal penasaran. Erwin menghela nafas pelan seraya menatap Rizal dengan dekat. Dan tidak ada hal-hal yang mengganggu di lokasi pembangunan itu, kata Erwin. Rizal mengernyit. Maksudnya apa? Di sini Erwin tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Rizal dengan tatapan yang sulit diartikan. Tanah yang kamu beli itu, apa kamu sudah pernah mencari tahu dulu riwayatnya bagaimana? Sudah, beberapa kali malah. Nah, apa memangnya? Lalu tidak ada yang aneh di sana? Tanya Erwin lagi. Rizal menggeleng mantap. Tidak ada yang aneh. Kenapa sih memangnya? Erwin kembali menatap layar ponsel itu, namun kali ini ia langsung tersenyum. Tidak apa-apa, ucapnya pelan. Ya, hanya saja biasanya rumah belum jadi begitu, mungkin sudah ada sesuatu yang menempatinya. Erwin melanjutkan. Rizal pun tertawa kecil. Kamu itu mulai aneh-aneh lagi, Win. Dari dulu juga kamu suka bahas cerita-cerita begituan,
kata Rizal. Erwin ikut tersenyum tipis. Ya karena itu adalah pengalaman kami saat di lapangan, Jal, jawab Erwin. Rizal menghela nafas panjang. Jadi bagaimana? Bisa kamu kerjakan atau tidak? Tanya Rizal. Erwin berpikir sejenak lalu mengangguk. Bisa. Tapi aku mulai setelah 2 bulan, dan sebelum mulai aku mau lihat langsung lokasi itu agar rencana pembangunannya matang dan desain rumahnya maksimal seperti yang kamu inginkan, jawab Erwin. Ya jelas boleh dong, jawab Rizal cepat. Memangnya kapan kamu mau ke sana? Besok pagi. Aku bisa meluangkan waktu untuk cek lokasi tanahmu itu, kata Erwin. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke lokasi tanah yang baru dibeli oleh Rizal tersebut. Perjalanan menuju lokasi itu memakan waktu hampir 2 jam lebih dari pusat kota. Dan jalanan yang awalnya ramai, perlahan-lahan berubah menjadi sepi. Rumah-rumah warga semakin jarang, berganti dengan hamparan tanah kosong dan pepohonan liar yang tumbuh tak beraturan. Sesekali, mobil yang mereka tumpangi melewati jalan berbatu, membuat kendaraan itu berguncang pelan. Jalan ke lokasi lumayan juga ya. Kenapa tidak beli tanah di desa-desa dekat kota aja sih, Jal? Gumam Erwin sambil melihat keluar jendela. Rizal hanya tersenyum tipis. Ya karena aku dan keluargaku suka tempat-tempat terpencil seperti ini. Cocok buat rumah yang tenang dan jauh dari keramaian, jawab Rizal. Tak lama kemudian, mobil itu akhirnya berhenti. Ini dia lokasinya, kata Rizal. Erwin membuka pintu, lalu turun perlahan, matanya langsung menyapu sekeliling. Suasana di tempat itu terasa sedikit berbeda. Suasananya sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Beberapa detik Erwin hanya diam, memperhatikan sekitar. Di hadapannya berdiri bangunan rumah yang belum selesai dibangun. Dindingnya sebagian masih terbuka, bahkan beberapa bagian hanya berupa rangka. Atapnya pun belum sepenuhnya terpasang, menyisakan celah-celah yang membuat cahaya matahari masuk secara tidak merata. Namun, yang paling menarik perhatian Erwin bukanlah bangunan itu, melainkan tanah di bagian depan rumah. Tanah itu tampak berbeda dibanding sekitarnya karena tanah itu lebih gembur dan juga tidak rata, seperti baru saja digali lalu ditutup kembali. Erwin melangkah mendekat. Dia menunduk, memperhatikan lebih jelas. Terlihat alisnya perlahan mengernyit. Zal, panggil Erwin pelan. Ya, saut Rizal dari belakang. Ini bekas apa? Tanya Erwin seraya menunjuk ke arah tanah itu. Rizal sempat terdiam sepersekian detik sebelum menjawab pertanyaan Erwin tersebut. Oh itu, jawab Rizal akhirnya. Itu bekas pohon. Kemarin itu ada pohon di situ. Sudah aku suruh orang untuk mencabutnya karena nanti aku mau di situ dijadikan ya taman-taman kecil, ujar Rizal melanjutkan. Erwin tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap tanah itu. Entah kenapa, penjelasan dari Rizal tersebut terasa kurang pas baginya. Terlebih, di tanah itu tidak terlihat sisa akar ataupun bekas potongan batang pohon. Selain itu, bentuk galiannya pun tampak tidak seperti bekas cabutan pohon. Namun, sebelum Erwin sempat bertanya lebih jauh, Rizal lebih dulu berkata, udah kita lihat bagian dalam aja yuk, kata Rizal cepat seolah sengaja mengalihkan pembicaraan. Erwin mengangkat kepala, menatap Rizal sebentar. Tatapan itu seperti ingin memastikan sesuatu, tapi pada akhirnya ia hanya mengangguk. Mereka pun lalu berjalan masuk ke dalam bangunan rumah yang belum jadi itu, dan Erwin mulai mengamati setiap sudut, mengukur dengan langkah, membayangkan ulang posisi ruangan sesuai desain keinginan Rizal yang ia lihat. Kalau ini ruang tamu, berarti tangga di sebelah sini ya, gumam Erwin sambil menunjuk. Sementara Rizal hanya mengikuti dari belakang sambil sesekali mengangguk. Namun,
Di tengah kesibukannya mengamati dan berdiskusi dengan Rizal, Erwin tiba-tiba berhenti. Dia menoleh pelan ke arah salah satu sudut ruangan. Meski tidak ada apa-apa, tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada yang berdiri di sana sejak tadi memperhatikan mereka. Erwin mengerjapkan mata beberapa kali, lalu kemudian menggeleng pelan. Cuma perasaan aja. Gue memilih. Apa, Win? Tanya Rizal. Tidak apa-apa. Jawab Erwin cepat. Erwin kembali melanjutkan langkahnya dan mencoba mengabaikan perasaan aneh yang sempat muncul barusan. Ia lalu berjalan ke bagian belakang bangunan, lalu berhenti sejenak sambil menatap area yang nantinya akan dijadikan dapur. Kalau di sini dapur, pencahayaannya harus lebih dibuka. Mungkin kita tambahkan jendela besar di sisi sini, ucap Erwin sambil menunjuk dinding yang masih setengah jadi. Rizal mengangguk pelan. Bagus, biar nggak pengap juga, jawab Rizal. Beberapa menit kemudian, mereka kembali ke bagian depan rumah. Erwin sekali lagi melirik ke arah tanah gembur tadi, dan Rizal yang menyadari arah pandangan Erwin itu langsung bersuara. Jadi bagaimana, Win? Kira-kira bisa sesuai rencana nggak? Tanya Rizal. Erwin menarik nafas panjang, lalu mengangguk pelan. Bisa, jawab Erwin singkat. Rizal terlihat tegak. Serius? Iya, tapi Erwin kembali berhenti sejenak seperti mempertimbangkan sesuatu. Tapi apalagi? Tanya Rizal. Erwin menatap ke arah bangunan itu, lalu ke sekeliling yang sunyi. Aku minta satu hal, kata Erwin. Apa? Kalau nanti pembangunan sudah dimulai, jangan ada yang ditutup-tutupi dariku. Apapun itu, termasuk soal tanah ini, ucap Erwin dengan nada yang lebih serius. Rizal sedikit terdiam, lalu tersenyum kecil. Kamu ini, Win, masih aja sih kepikiran yang aneh-aneh gitu, katanya ringan. Namun, melihat ekspresi Erwin yang tidak berubah, Rizal akhirnya mengangguk. Iya, tenang saja. Tidak ada yang aneh kok di sini, kata Rizal meyakinkan. Erwin kemudian menatap Rizal beberapa detik, namun lagi-lagi ia memilih untuk tidak memperpanjang. Baiklah, kata Erwin akhirnya. Suasana kembali hening sejenak. Hanya suara angin yang pelan-pelan berembus melewati rangka-rangka bangunan itu. Rizal lalu menepuk bahu Erwin. Jadi, kita sepakat ya, kata Rizal yang membuat Erwin menoleh. Soal pembangunan rumah ini, aku serahkan semuanya sama kamu, lanjut Rizal. Erwin menghela nafas panjang, lalu mengangguk mantap. Ya, aku yang tangani, jawab Erwin. Terima kasih, Erwin. Erwin menyambut uluran tangan itu, dan mereka pun berjabat tangan dengan erat seolah mengikat sebuah kesepakatan besar di antara keduanya. Tenang saja ya, aku akan kerjakan sebaik mungkin, ucap Erwin. Ya, yang penting sebelum lebaran tahun depan rumah ini sudah berdiri, kata Rizal sambil tersenyum. Erwin mengangguk. Pasti. 2 bulan pun berlalu. Pembangunan rumah itu pun akhirnya dimulai. Sejak hari pertama, suasana di lokasi itu berubah. Yang sebelumnya sunyi dan kosong, kini mulai dipenuhi suara percakapan antar tukang. Dan di bawah pengawasan Erwin, para tukang mulai mendirikan bangunan sederhana di sekitar area proyek. Mereka membuat semacam pondok dari kayu dan terpal sebagai tempat tinggal sementara. Karena memang sudah disepakati, mereka akan menetap di sana selama proses pembangunan rumah berlangsung. Sebab jika harus pulang pergi setiap hari, waktu mereka akan terbuang banyak di jalan. Sementara target penyelesaian pembangunan hanya 8 bulan, dan itu bukanlah waktu yang panjang untuk membangun rumah 2 lantai kelas menengah. Hari pertama dimulai dengan merobohkan bangunan lama. Beberapa tukang naik ke bagian atas, mulai melepas satu persatu rangka atap, sementara yang lain di bawah bersiap untuk membereskan material yang dijatuhkan. Pada awalnya,
Semua berjalan normal sampai akhirnya, "Awas!" Suara teriakan tiba-tiba memecah suasana. Terlihat sebuah rangka kayu atap yang sudah setengah dilepas tiba-tiba jatuh lebih cepat dari perkiraan, dan naasnya salah satu tukang yang berada di bawah tidak sempat menghindar hingga akhirnya brak! Kayu itu menghantam baunya hingga membuatnya terjatuh. Tukang itu mengerang kesakitan. Kecelakaan itu otomatis membuat semua pekerja langsung berhenti. Beberapa tukang berlari mendekat, membantu mengangkat tubuh tukang yang tadi tertimpa kayu rangka atap. Erwin, yang sejak tadi mengawasi pekerjaan para tukang bawahannya itu pun langsung menghampiri. "Gimana? Kenanya di mana?" tanya Erwin khawatir. "Di sini, Pak. Sakit sekali, Pak." Tukang itu meringis memegangi baunya. Erwin memeriksa sekilas dan sepertinya tidak ada patah tulang, hanya memar dan sedikit luka gores. "Masih bisa bergerak?" tanya Erwin lagi. Tukang itu mengangguk pelan, meski wajahnya masih menahan sakit. Bisa, Pak. Cuma nyeri, Pak." Erwin menghela nafas lega. "Ya sudah, istirahat dulu. Jangan dipaksakan. Ayo, saya antar berobat," kata Erwin. Tukang itu kemudian dibantu oleh teman-teman tukang lainnya untuk menuju mobil Erwin. Namun ia menolak untuk berobat karena merasa baik-baik saja. Namun meskipun tukang itu tidak mau dibawa berobat, Erwin tetap menyuruhnya untuk beristirahat dulu. Suasana sempat hening beberapa saat setelah kejadian itu, dan terdengar salah satu tukang lain berbisik pelan pada temannya. "Sepertinya proyek kali ini lebih berat dari yang pernah kita kerjakan." "Iya sih, tapi semoga saja tidak sampai ada yang tumbang," jawab yang lain lirik. Meski hanya bisikan pelan, namun Erwin sempat mendengarnya. Tapi walaupun begitu, ia tidak langsung menanggapi, hanya saja tatapannya perlahan beralih ke atas bangunan itu, tepat ke arah rangka atap yang masih tersisa. Wajahnya terlihat sedikit berubah, namun dia segera menepuk tangannya untuk membuat para tukang bawahannya menoleh ke arahnya. "Ayo, sudah. Ayo lanjut kerja lagi. Ingat, kita semua harus tetap berhati-hati," ucap Erwin tegas. Para tukang pun kembali melanjutkan tugas mereka. Pekerjaan mereka hari itu berjalan cukup lancar. Meski tadi sempat ada kecelakaan kecil, dan perlahan bangunan lama mulai diruntuhkan sedikit demi sedikit. Menjelang sore, saat matahari mulai turun, di antara kesibukan para tukang yang masih bekerja, Erwin berdiri diam selama beberapa saat. Matanya kembali tertuju ke arah tanah yang 2 bulan lalu tampak gembur di depan rumah itu. Kini tanahnya terlihat sedikit berubah, permukaannya seperti turun atau cekung. Saat sedang fokus memperhatikan tanah cekung itu, tiba-tiba saja dari arah belakangnya terdengar seseorang memanggil namanya. "Erwin!" Erwin langsung menoleh. "Ya, kenapa?" jawab Erwin. "Pak, tolong lihat ini sebentar, Pak," kata tukang itu. "Oke, aku ke sana," jawab Erwin cepat. Ia pun lalu berbalik dan berjalan meninggalkan area itu. Erwin mengikuti tukang yang memanggilnya itu ke bagian dalam bangunan yang sudah hampir rata dengan tanah. Di salah satu pojok, beberapa tukang terlihat berkumpul mengelilingi sesuatu, dan anehnya, wajah mereka tampak berbeda dari biasanya. "Ada apa?" tanya Erwin sambil mendekat. Para tukang itu langsung menyingkir untuk memberi jalan pada Erwin. Dan saat itulah Erwin melihat di bagian bawah dinding yang baru saja dibongkar itu terdapat sebuah bungkusan kain hitam lusuh. Bentuknya tidak terlalu besar, kira-kira besarnya hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kainnya tampak kotor, lembab, dan terikat rapat seperti sebuah buhul. Untuk beberapa detik,
Erwin terdiam. Tatapannya terpaku pada benda itu. "Ini kami menemukan pas bongkar bagian sini, Pak," ujar salah satu tukang pelan. "Sudah ada dari dalam tanah. Kayaknya sudah lama, Pak. Lanjutnya lagi." Erwin perlahan berjongkok. Matanya tidak lepas dari bungkusan itu. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa saat ia menatap benda tersebut. "Siapa yang pertama kali menemukannya?" tanya Erwin tanpa mengalihkan pandangannya dari benda itu. Saya, Pak," sahut seorang tukang di belakangnya. "Pas tadi saya gali untuk membersihkan bagian ini, kena kain itu, Pak. Awalnya saya kira cuma sampah, tapi pas ditarik kok bentuknya aneh, pikir saya. Makanya saya jadi tidak berani untuk membuangnya. Takut ada isinya, Pak," ujar tukang itu menjelaskan. Erwin mengangguk pelan. Dia mengulurkan tangan, namun berhenti beberapa senti sebelum ia menyentuh kain itu. "Pak, Bapak yakin, Pak, mau membukanya?" tanya salah satu tukang ragu. Erwin tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang lalu berdiri kembali. "Jangan," ucap Erwin tegas, membuat semua tukang saling berpandangan. "Jangan dibuka sebelum kita tahu ini apa," lanjut Erwin lagi. Terus ini mau diapakan ya, Pak?" tanya yang lain. Erwin terdiam sejenak. Matanya kembali menatap bungkusan hitam itu. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan menjauh beberapa langkah. Dia menelpon seseorang dan tidak lama kemudian teleponnya tersambung. "Jal, kamu di mana?" tanya Erwin begitu panggilan terhubung. "Di rumah. Kenapa?" jawab Rizal dari seberang sana. "Aku menemukan Buhul di bekas bangunan belum jadi di atas tanah yang baru kamu beli ini, Jal," kata Erwin tanpa basa-basi, langsung memberitahukan tentang benda yang tadi ditemukan anak buahnya. Terdengar di seberang telepon sana Rizal tertawa kecil. Win, ada-ada saja kamu ini. Tinggal buang aja, apa susahnya sih? Mungkin Buhul yang kamu sebut barusan merupakan kepunyaan bekas si pemilik rumah yang belum jadi itu. Kan bukan hal baru lagi. Orang-orang zaman dulu selalu mengumpul benda-benda aneh saat membangun rumah. Konon katanya supaya bangunan rumah adem lah, tidak bisa dimasuki santet lah. Masih banyak lagi lah alasan-alasan konyol mereka. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Lanjutkan saja pekerjaan kalian, kata Rizal. Erwin terdiam beberapa saat setelah mendengar jawaban Rizal. Temannya itu memang sangat skeptis terhadap hal-hal mistis. "Ya, akan aku buang," jawab Erwin singkat, lalu telepon ditutup. Beberapa detik, suasana di sekitar itu hening. Para tukang seperti menunggu keputusan dari Erwin. Akhirnya, setelah terdiam selama beberapa detik, Erwin terdengar menarik nafas panjang. Sudah, ucap Erwin pelan. Dia lalu mengambil kayu panjang yang tergeletak di dekatnya. Dengan hati-hati, ia mendekatkan ujung kayu itu ke arah bungkusan tersebut. Setelah ujung kayu itu menyenggol kain hitam lusuh itu, Erwin lalu mendorongnya sedikit lebih kuat dan bungkusan itu kemudian bergeser beberapa senti dari tempatnya semula. Dengan bantuan kayu tersebut, dia mendorong bungkusan itu keluar dari area bangunan dan beberapa tukang terlihat mengikutinya dari belakang, memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Erwin pada bungkusan itu dengan perasaan was-was. Sesampainya di luar, Erwin bersiap mengambil ancang-ancang untuk memukul bungkusan itu layaknya memukul bola golf agar benda itu terpental menjauh dari area pembangunan rumah. "Pak, buang saja jauh-jauh, Pak," kata salah satu tukang pelan. Namun, sebelum Erwin sempat menjawab, salah satu tukang lain yang sejak tadi diam tiba-tiba saja maju. "Biar saya saja, Pak," ucapnya. Dia lalu berjongkok di depan bungkusan itu. Jangan dibuka," tegur Erwin cepat. Namun tukang itu sudah terlanjur menyentuh dan membuka simpul kain tersebut. Ikatan kain yang awalnya rapat itu pun perlahan terurai. Dan saat kain itu terbuka,
Semua yang berdiri di situ langsung terdiam. Bagaimana tidak? Karena di dalamnya terlihat beberapa helai rambut yang menggumpal serta potongan kuku dan sesuatu yang seperti serpian kaca, juga sisik ular atau selumur ular atau kulit ular yang terlepas setelah berganti kulit. Tidak hanya isinya yang menyeramkan, namun baunya juga aneh, apek bercampur amis. Untuk apa itu? Bisik salah satu tukang dengan wajah pucat. Sementara beberapa yang lain langsung mundur. Sedangkan Erwin sendiri terdiam, tatapannya terpaku pada benda-benda aneh tersebut. Dia seperti langsung mengerti bahwa benda itu bukan sesuatu sembarangan. Bisa saja benda-benda itu merupakan perantara santet yang ditujukan untuk si pemilik bangunan rumah tersebut sebelumnya. Tukang yang membuka bungkusan itu lalu berdiri, mengambil beberapa kayu kering yang ada di sekitar dan menumpuknya di sekitaran bowl tersebut. "Pak, ini dibakar aja ya, biar kalau memang ada apa-apanya akan hilang sekalian," kata tukang itu. Erwin yang mendengar itu lantas mengangguk. Dan si tukang itu lalu menyulut api perlahan. Api kecil mulai menyala, menjilati potongan kayu beserta bungkusan kainnya. Wush, api tiba-tiba membesar sesaat seperti menyambar sesuatu. Semua orang refleks mundur. Dan saat itulah angin yang sebelumnya pelan tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun di sekitar berdesir, terpal pondok para tukang juga sampai bergetar. Erwin langsung menoleh ke sekeliling. Perasaannya kembali tidak enak. Sementara itu, tukang yang tadi membakar hanya tersenyum tipis. "Sudah Pak, kalau memang ada setannya, biar sekalian habis terbakar api," katanya enteng. Namun Erwin tidak menjawab. Matanya justru terpaku pada api itu. Untuk sesaat, ia seperti melihat sesuatu di dalam kobaran api tersebut, seperti ada sesuatu yang bergerak. Namun, saat Erwin mengerjapkan mata, apa yang ia lihat itu seketika menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, anehnya, tidak ada hal buruk yang terjadi. Pekerjaan berjalan sangat lancar. Cuaca cerah hampir setiap hari. Jarang sekali turun hujan. Material pun datang tepat waktu, bahkan kualitasnya juga jauh lebih bagus dari perkiraan. Para tukang mulai kembali bekerja dengan lebih tenang, seolah kejadian puhul kemarin hanyalah sesuatu yang kebetulan saja. Bahkan tukang yang sempat membuka dan membakar buhl itu pun terlihat baik-baik saja. Ia tidak sakit dan tidak mengeluh adanya gangguan apapun setelah kejadian itu. Tentu saja, itu membuat Erwin merasa lega dan kembali bisa fokus memperhatikan progres pembangunan rumah impian sahabatnya itu. Dan singkatnya, hari itu mereka akan melakukan salah satu tahap penting dalam pembangunan, yaitu peletakan batu pertama. Meskipun bangunan sebelumnya sudah pernah ada, namun menurut perhitungan ulang Erwin, sebagian besar struktur harus dibuat ulang dari awal. Maka peletakan batu pertama tetap dilakukan sebagai simbol dimulainya pembangunan utama. Begitu suasana terasa berbeda. Langit terlihat cerah, tapi udara terasa sedikit lebih panas dari biasanya. Dan para tukang sudah berkumpul di area depan bangunan. Sebuah batu juga sudah disiapkan di dekat lubang pondasi utama. Di sana juga ada Rizal, selaku si pemilik rumah yang akan meletakkan batu pertama tersebut. Sementara itu, Erwin berdiri di depan, memberikan arahan sebelum semuanya dimulai. "Setelah ini, kita mulai dari sisi depan dulu. Pastikan campuran semennya pas, jangan sampai ada yang asal," ucap Erwin tegas yang membuat semua tukang langsung mengangguk. Namun, setelah Rizal memulai peletakan batu pertama, tiba-tiba salah satu tukang mendadak terdiam. Dia menunduk dan gelagatnya tampak berbeda dari biasanya.
Rus, Rus, panggil salah satu tukang lain, tapi tidak ada jawaban. Lalu mendadak, tukang itu langsung tertawa. Tawanya terdengar aneh. Itu kenapa dia? Bisik salah satu dari mereka. Tukang itu kemudian mengangkat kepalanya perlahan. Namun, gerakannya tampak kaku dan matanya melirik ke arah Erwin dengan tatapan kosong. Rus, panggil yang lain pelan. Tapi belum sempat siapapun bereaksi, secara tiba-tiba saja dia membenturkan kepalanya sendiri ke batu pondasi. Hei! Teriak para tukang panik. Darah langsung mengalir dari pelipisnya, tapi meskipun sudah berdarah, ia tidak berhenti dan kembali mengangkat kepalanya lalu membenturkannya lagi. Pegangin dia! Teriak Erwin panik. Beberapa tukang langsung berlari dan berusaha menahan tubuhnya. Namun tenaga tukang itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia meronta-ronta, menendang, bahkan mencakar dirinya sendiri. Keluar, pergi dari sini! Teriak histeris. Bapak, itu dia kenapa, Pak? Teriak tukang yang lain panik. Namun Erwin hanya bisa terdiam karena ia sendiri pun tidak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Pegangnya kuat, teriaknya. Dan butuh hampir 5 orang untuk menahannya. Namun bahkan dalam keadaan ditahan, tubuhnya masih meronta hebat, matanya melotot ke atas, sementara mulutnya berkomat kami tidak jelas. Di saat suasana kacau itu, Erwin langsung menyuruh Rizal untuk mencari pertolongan. Rizal, yang sejak tadi berdiri terpaku dengan wajah pucat, langsung tersentak saat mendengar perintah Erwin. Iya, jawab Rizal dengan gugup. Tanpa banyak berpikir, Rizal langsung berlari menuju mobilnya. Tangannya sampai gemetar saat membuka pintu. Dia meraih ponsel dan dengan cepat menghubungi seseorang yang ia kenal. Sementara itu di lokasi, keadaan semakin kacau. Tukang yang mengamuk tersebut masih terus meronta-ronta dan berusaha menyakiti orang lain yang memeganginya. Untung saja tidak butuh waktu lama, seseorang yang dikenal sebagai orang pintar, kenalan ketua RT setempat yang dihubungi oleh Rizal, akhirnya datang ke lokasi. Permisi sedikit, ucap orang pintar itu pelan. Dan Erwin langsung memberi syarat agar anak buahnya menyingkir. Orang pintar itu lalu mendekat ke arah si tukang yang kesurupan. Dia hanya menatap tukang yang kesurupan itu beberapa detik tanpa menyentuh. Namun aneh, perlahan tubuh tukang itu mulai melemah. Rontakannya berkurang, teriakannya juga mereda, hingga akhirnya ia jatuh lemas dan pingsan. Suasana di lokasi pembangunan itu pun langsung hening seketika. Semua orang saling berpandangan dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut. Sudah, ucap orang pintar itu singkat. Maaf Pak, ini kenapa ya Pak? Tanya Erwin hati-hati. Namun orang pintar itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap sekeliling lokasi itu cukup lama, seolah memperhatikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Beberapa detik kemudian, dia menghela nafas pelan. Di tempat baru, kita harus menjaga sikap, ucapnya singkat. Erwin mengernyit. Maksudnya apa ya Pak? Jaga ucapan, jaga perbuatan, lanjutnya datar. Hanya itu, sama sekali tidak ada penjelasan kenapa tukang itu bisa kesurupan. Dan tidak ada keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Orang pintar itu lalu berbalik seolah urusannya sudah selesai. Pak, itu saja Pak, tanya Erwin sedikit bingung. Pria itu hanya berhenti sebentar tanpa menoleh. Tidak semua hal perlu dijelaskan, ucapnya pelan. Lalu ia kembali berjalan pergi meninggalkan lokasi itu. Setelah kejadian tukang kesurupan itu, suasana di lokasi pembangunan berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Meski para tukang masih bekerja,
Tapi tidak lagi seramai hari-hari sebelumnya. Obrolan mereka juga berkurang dan masing-masing terlihat lebih berhati-hati saat bekerja. Erwin sendiri tidak bisa menghilangkan rasa janggal di pikirannya. Hingga sampailah akhirnya di suatu sore, setelah pekerjaan dihentikan sementara waktu karena material belum datang, Erwin pun memutuskan untuk menghubungi seseorang yang memang sudah lama ia kenal. Orang itu sering dia temui jika mendapati hal-hal aneh selama proyek pembangunan berlangsung. Mereka bertemu di sebuah warung yang berada di pinggiran kota dekat desa tempat tinggal orang tersebut. Coba ceritakan dari awal, kata orang itu pelan. Erwin pun tanpa ragu mulai menceritakan semuanya. Dari tanah di halaman yang terasa janggal, bungkusan buhul, sampai kejadian kesurupan yang menimpa salah satu anak buahnya saat peletakan batu pertama berlangsung. Orang itu mendengarkan cerita Erwin dengan sangat serius tanpa menyela sedikit pun. Dan setelah Erwin selesai bercerita, Erwin lantas memperlihatkan foto-foto area tanah rumah itu pada pria tersebut. Terlihat orang itu terdiam beberapa saat sambil sesekali mengangguk. Tanah itu dulunya milik sebuah keluarga, ucap orang itu. Akhirnya Erwin mengerutkan alisnya. Maksudnya itu tanah warisan yang diwariskan secara turun-temurun. Lanjutnya lagi, Erwin mulai memperhatikan lebih serius. Dan dulu di depan rumah itu, pria itu berhenti sejenak sebelum akhirnya melanjutkan kata-katanya. Ada kuburan keluarga inti mereka. Erwin langsung terdiam beberapa detik. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi sekarang sudah tidak ada. Makamnya sudah dipindahkan. Lanjut pria itu lagi. Keturunan terakhirnya menjual tanah itu. Dan semua makam sudah dipindahkan ke pemakaman umum. Erwin menghela nafas panjang. Sekilas penjelasan itu terdengar masuk akal. Jadi seharusnya tidak ada masalah lagi kan? Tanya Erwin mencoba memastikan. Namun pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Erwin dengan tatapan yang sulit diartikan. Secara fisik, ya sudah tidak ada, katanya pelan. Tapi ia kembali menggantung kalimatnya, membuat Erwin menatapnya tajam. Tapi apa? Pria itu menggeleng pelan. Tidak semua yang dipindahkan benar-benar sudah pergi, ucapnya singkat. Suasana di antara mereka mendadak senyap. Angin sore berembus pelan, membuat plastik-plastik makanan ringan yang tergantung di warung berbunyi halus. Menurutmu, aku harus bagaimana? Tanya Erwin pada akhirnya. Pria itu tersenyum tipis. Kalau pekerjaan itu sudah terlanjur berjalan, selesaikan saja. Jawaban itu membuat Erwin sedikit bingung. Cuma itu? Ya, aku akan membantumu. Setidaknya menenangkan mereka sampai rumah itu selesai dibangun, jawabnya santai. Sebenarnya ada apa di tanah itu? Masa iya cuma karena kuburan itu tanahnya jadi angker? Tanya Erwin lagi. Orang itu tertawa kecil. Pertanyaanmu tepat sekali. Orang itu lalu menyandarkan punggungnya dan menatap Erwin sejenak. Kalau cuma karena kuburan, tidak akan sampai seperti itu, ucapnya pelan. Erwin langsung mengernyit. Maksudnya? Pria itu menarik nafas panjang lalu mulai bercerita lagi. Pemilik tanah itu bukanlah orang biasa. Dari yang aku lihat, dulunya keluarga si pemilik tanah itu menjalankan sesuatu yang tidak semua orang berani melakukan. Apa itu? Tanya Erwin seraya menelan ludah. Pesugihan. Suasana langsung terasa berbeda dan Erwin terdiam untuk beberapa saat lamanya. Apa itu pesugihan turun-temurun? Tanya Erwin memastikan bahwa dugaannya tidak salah. Pria itu mengangguk pelan. Ya, kurang lebih seperti itu, jawabnya singkat. Tapi yang mereka lakukan berbeda dari pesugihan kebanyakan. Berbeda? Berbeda bagaimana? Pesugihan itu untuk kaya kan?
Dan setauku pasti biasanya menumbalkan anak darah daging si pelaku itu sendiri. Benar bukan? Tanya Erwin. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil segelas air lalu meneguknya perlahan sebelum kembali berbicara. Ya, kau tidak salah. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena begini, kalau pesugihan biasanya hanya mengikat satu perjanjian dengan satu jenis makhluk. Entah itu untuk kekayaan, keselamatan, atau hal lain-lainnya. Erwin mengangguk pelan. Tapi keluarga itu tidak. Mereka membuka semacam pintu dan melakukan perjanjian pada banyak makhluk. Erwin langsung terdiam. Ia juga merasakan bulu tengkuknya meremang. Dan tempat seperti itu lama-kelamaan akan menjadi sarang mereka. Sarang, ulang Erwin lirih. Pria itu mengangguk. Ya, tempat berkumpulan mereka. Apalagi setelah pemilik terakhir meninggal. Tidak ada lagi yang mengikat mereka. Erwin menatap pria itu tanpa berkedip. Jadi maksudmu mereka masih ada di sana? Tanya Erwin lagi. Pria itu tersenyum tipis. Menurutmu? Balasnya. Erwin tidak menjawab. Dia hanya menelan ludahnya sendiri. Karena jauh di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Pria itu lalu kembali melanjutkan. Tanah itu sekarang bukan sekedar tanah biasa, Win. Itu sudah seperti wilayah mereka. Dan sebenarnya tanah itu tidak cocok untuk dibangun rumah, apalagi untuk ditinggali. Lanjutnya lagi. Erwin menghela nafas panjang. Lalu setelah beberapa detik kemudian ia bertanya lagi. Berarti soal makam yang dipindahkan itu hampir tidak ada hubungannya dengan gangguan yang kami alami selama mengerjakan proyek itu, kan? Pria itu tersenyum kecil. Kamu yakin begitu? Ujar orang itu balik bertanya. Erwin terdiam. Pria itu lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik. Coba saja kamu cari tahu bagaimana kondisi jenazah yang sebelumnya dipindahkan dari tanah itu. Mendengar kata-kata itu, Erwin menegang. Maksudnya? Pria itu menatap tajam ke arah Erwin. Pasti kondisi jenazahnya masih utuh. Jantung Erwin seperti berhenti sesaat. Karena jasadnya tidak diterima di bumi. Lanjutnya lagi, suasana di warung itu terasa semakin hening. Dan bukan cuma itu. Bahkan makhluk seperti cacing pun seakan tidak sudi untuk menyentuhnya. Lanjut si pria tersebut. Erwin menelan ludahnya dengan susah payah. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai macam hal yang mungkin tidak semua ada jawabannya. Setelah pertemuan itu, Erwin pulang dengan pikiran yang benar-benar tidak tenang. Sepanjang perjalanan, kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Sejujurnya, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ia bekerja sebagai mandor tukang bangunan, Erwin benar-benar merasa ketakutan. Bukan karena ini pengalaman pertamanya menghadapi kejadian seperti itu. Hal-hal menyeramkan sudah sering ia alami. Namun, selama ini semuanya hanya sebatas gangguan kecil. Tidak pernah ada cerita kelam yang mengiringinya. Erwin berdiri cukup lama di depan area proyek sebelum akhirnya masuk. Matanya menyapu bangunan yang kini mulai terbentuk. Secara kasat mata semuanya baik-baik saja. Dia ingin sekali mundur dari pembangunan rumah Rizal itu, dan pikiran itu sempat terlintas begitu saja di benaknya. Namun sesaat ia menghela nafas panjang karena hampir separuh uang pembangunan sudah ia terima, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Selain itu, ini adalah proyek sahabatnya sendiri. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Akhirnya, dengan perasaan terpaksa, Erwin tetap melanjutkan pekerjaannya. Untungnya, pria yang ia temui di warung itu benar-benar menepati ucapannya. Beberapa kali, diam-diam, pria itu datang ke lokasi untuk membantu meredam gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di tanah itu agar tidak mencelakai Erwin dan anak buahnya saat pembangunan dilakukan. Dan untungnya, sejak saat itu memang tidak ada lagi kejadian besar.
Tidak ada tukang kesurupan ataupun kecelakaan, bahkan suasana kerja perlahan kembali normal. Singkat cerita, 7 bulan mendekati 8 bulan pun berlalu, rumah itu akhirnya selesai dibangun. Bangunan 2 lantai itu berdiri kokoh, catnya rapi, taman kecil di depan sudah ditata, bahkan area yang dulu tanahnya tampak gembur karena bekas galian makam kini sudah berubah menjadi taman hijau yang dilapisi rumput sintetis yang terlihat sangat indah. Dari luar, memang tidak ada yang aneh. Semuanya tampak sempurna. Rumah bagus yang dihuni oleh keluarga kecil bahagia dengan taman kecil di halaman. Hari itu, Rizal dan keluarganya akhirnya pindah ke rumah baru mereka. Pada awalnya, kehidupan berjalan normal. Setidaknya di 3 hari pertama, semuanya terasa menyenangkan. Anak-anak berlarian di dalam rumah, istrinya sibuk menatap rabot, dan Rizal sendiri tampak sangat bahagia. Namun, semua itu mulai berubah di hari keempat mereka tinggal di rumah tersebut. Rizal terbangun karena suara langkah kaki di luar kamar yang terdengar bolak-balik. Padahal ia sangat yakin kalau saat itu semua anggota keluarganya tidur di kamar mereka masing-masing. Dan gangguan itu tidak hanya sampai di situ saja. Puncaknya terjadi di sore hari kelima. Anak Rizal yang masih kecil ditemukan tergeletak di bawah tangga. Darah mengalir dari bagian kepala. Namun aneh, tidak ada yang melihat bagaimana anak itu bisa jatuh karena sama sekali tidak ada suara teriakan seolah ia jatuh begitu saja. Namun anehnya, posisi tubuhnya tidak wajar, seperti ada yang sengaja mendorong. Rumah itu berubah menjadi tempat duka, tangis penyesalan, marah, kesal pada diri sendiri tidak pernah berhenti selama berhari-hari. Namun belum selesai kesedihan itu, musibah lain pun datang. Istri Rizal mengalami keguguran setelah ia terjatuh di kamar mandi. Katanya, dia merasa seperti ada tangan yang mendorongnya dari belakang hingga membuatnya hilang keseimbangan. Dan sejak saat itu, Rizal mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dia mendengar suara sering, bahkan juga pernah beberapa kali melihat penampakan. Hingga akhirnya, dia yang awal skeptis perlahan mulai percaya akan keberadaan makhluk-makhluk halus seperti itu setelah mengalaminya sendiri. Alhasil, setelah kejadian-kejadian mengenaskan yang menimpa keluarganya, Rizal memutuskan untuk menjual rumah impiannya itu dengan harga yang sangat murah. Dan untungnya, rumah itu berhasil dijual, tapi hanya berjarak 2 bulan sejak rumah itu berpindah ke pemilikan, rumah itu kembali dijual lagi. Selesai. Luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh. Rizal. Sok skeptis, sok bodoh amat. Pada akhirnya dia mengalami apa yang sudah dia cuekin selama ini nih. Padahal dari awal nih Erwin temennya udah bilang, Jal, jujur aja, apa nih yang ada di rumah ini, apa yang terjadi di sini sebelumnya yang dia nggak tahu. Nah coba kalau dari awal aja Rizal jujur ya, mungkin dari awal itu Erwin udah manggil temennya tuh yang bisa ya dalam tanda kutip. Nah di situ kan bisa dibantu segala sesuatunya, atau paling tidak disarankan jangan dibangun deh, karena pasti akan mengeluarkan uang ratusan juta atau mungkin bisa miliaran ya, karena 2 lantai. Sehingga pada akhirnya rumah itu dijual dengan murah karena di situ banyak sekali kejadian anaknya yang tiba-tiba kena kecelakaan di dalam, lalu istrinya juga mengalami keguguran karena terjatuh di kamar mandi, merasa ada yang ngedorong tuh. Waduh, ya itulah teman-teman. Jadi kadang-kadang orang skeptis gitu, dia nggak percaya sama sesuatu, tapi kalau sudah ditunjukin ya udah, akhirnya jadi percaya. Dan yang ada adalah sesal. Nah makanya dari sini kalau menurut saya sih nggak ada salahnya kita ngomongin aja bahwa dulunya ini rumah bekas apa, terus di depannya ada makam. Jadi begini teman-teman ya, mungkin ada sebagian yang mikir, kok di depan rumah ada makam sih, ada kuburan sih. Nah di daerah Kalimantan Selatan itu memang
masih banyak sekali yang jika keluarganya meninggal tuh dimakamkannya atau dikuburkannya di depan rumah teman-teman. Jadi itu bukan hal yang aneh kalau ada di sana. Jadi mungkin dulu seperti itu tuh yang pemilik rumah sebelumnya di situ dimakamkan tuh keluarganya di situ. Nah, ketika rumah ini dijual, tanahnya dijual, makam itu dipindahkan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, mereka atau keluarga pemilik asli tanah tersebut adalah penganut pesugihan yang turun-temurun, dan bukan hanya satu makhluk, tapi dari berbagai macam makhluk. Ngeri banget ya. Keren pakai banget kisahnya. Terima kasih banyak Om Ras. Ditunggu lagi nih kisah-kisah yang model kayak gini ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Tombol hype-nya juga jangan lupa dong diklik juga ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.